janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung
Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk berfellowship bersama, memuji, memuliakan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dan menerima sabdanya. Sebelum kita mulai ibadah, berilah salam kanan kiri, salam kasih. Salam damai, salam kasih. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-berkatnya, menyertai, memberkati ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini menjadi hari yang penuh syukur. Kembali kita mengingat betapa besar kasih Tuhan buat kita. Dia datang ke dunia mempunyai satu misi, yaitu untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan kita semua. Patutlah pagi hari ini kita ada di sini untuk mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita pujikan bersama. Bagi Dia segala hormat. Haleluya. Bye.
kepada Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat kita semua menjadi anaknya. Biarlah pagi hari ini mari arahkan hati kita kepada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Dengan pujian pengagungan, dengan segenap hati kita kepada Dia. Haleluya. Sembahku hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari coba Tuhan saya ajak semua untuk berdiri. Kita bawa hati kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Mari ingat betapa besar kasih Tuhan bagi kita semuanya. Dia rela datang ke dunia mengasihi saya dan mengasihi kita semuanya. Tuhan bukan hanya datang, tetapi Dia rela menyerahkan hidupnya buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku hanya
Terima kasih Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan. Dari kebaikan-Mu senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Sepanjang hari-hari kehidupan kami Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak ketubusan-Mu, ahli waris kerajaan-Mu. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami ada di dalam bait-Mu. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Biar di ibadah pagi hari ini Tuhan Kau hadir, Engkau melawat setiap kami, memberikan damai sejahtera sukacita, kekuatan baru, bahkan kesembuhan, keajaiban Tuhan nyatakan kepada kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih Tuhan dari awal ibadah ini sampai akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita percaya bahwa dari sekian banyak penduduk di dunia, mata Tuhan, hati Tuhan tertuju kepada kita. Amin ya. Kita dipilih dari segala bangsa. Itu satu kemurahan Tuhan buat kita semua. Mari naikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Segala bangsa kita dipilih
umat pilihan Tuhan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian. Ku diberi kuasa. Baik dari nasibkan hati kita ya. Yesus Tuhan, Dia Raja mulia, Dia Raja yang penuh kuasa. Mari kita tinggikan dengan siapa kita. Raja mulia, menyaksikan penyerahan plakat kepada majelis. Saya berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya, bahwa Tuhan telah mengirim hamba-hambanya, anak-anaknya untuk melayani bersama-sama dengan kita. Majelis yang lalu periode 2017
sampai 2024 sudah berhenti. Tapi mereka tetap akan terlibat di dalam pelayanan. Dan kita bersyukur mereka adalah anak-anak Tuhan yang begitu loyal melayani, berdedikasi penuh. Saya juga bisa merasakannya pengalaman pelayanan dengan majelis yang lama. Oleh karena itu, gereja kita mesti mengembangkan budaya apresiasi bahwa mereka yang terlibat di dalam pelayanan, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semua. Maka seperti firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Atas nama jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya kepada majelis periode 2020 sampai 2024. Terima kasih untuk kerjasama pelayanan selama ini, untuk waktu, untuk energi, untuk pikiran yang diberikan bersama-sama untuk melayani gereja ini. Tentu mereka akan tetap dilibatkan. Ada pertemuan rutin antara majelis yang lama dan majelis yang baru, dan mereka sebagian masih masuk di dalam seksi-seksi yang ada dan bidang. Oleh karena itu saya ingin memanggil nama-nama majelis di periode 2020 sampai 2024 untuk maju ke depan. Kemudian saya atas nama jemaat akan memberikan plakat penghargaan, apresiasi. Saya undang yang pertama adalah Bapak Diki. Mari silakan maju ke depan. Kemudian Bapak Unarjo, Bapak Heri, Bapak Beni, Ibu Yani, Ibu Ratna, Bapak Oni, Bapak Hogi, Bapak Seno, dan Bapak Rudi. Ya. Tolong dibantu untuk plakatnya. Ya. Dari siapa? Oke. Terima kasih Pak Diki untuk pelayanannya. Terima kasih. Pak Unarjo. Terima kasih Pak Un. Terima kasih. Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih ya. Bu Yani, terima kasih banyak. Terima kasih. Bu Ratna, terima kasih banyak. Terima kasih. Oni, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Oki. Terima kasih. Terima kasih Pak Sino. Terima kasih. Ya. Ya, Pak Rudi, terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita beri tepuk tangan untuk majelis-majelis kita. Nah, hari ini juga ada penyerahan simbolis dari sekretaris majelis lama ke majelis yang baru, kemudian bendahara yang lama ke bendahara yang baru. Mari silakan. Nah, dari sekretaris dulu. Ya, ke sekretaris majelis yang baru Pak Agus Yanto. Terima kasih, mari kita beri tepuk tangan. Kemudian dari bendahara yang lama kepada
bendahara yang baru. Bu Yani ke Ibu Eti. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari silahkan dulu. Yeah. Puji Tuhan, pelayanan yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh para majelis sungguh memberkati kita semua jemaat Tuhan. Oleh sebab itu kiranya apa yang sudah dikerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati para majelis yang lama yang sudah bertugas di periode yang lalu. Puji Tuhan, kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita kembali mengingat betapa kasih Tuhan luar biasa buat kita semuanya ya. Yesus Tuhan Juru Selamat kita, Dia selalu ada dalam hidup saya dan hidup kita semuanya. Kasih-Nya nyata, perlindungannya nyata. Mari kita naikkan pujian bersama. Yesus Engkau Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini dan kita siapkan hati kita mendengar firman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
kami bersyukur kepadamu. Lawatlah kami dengan roh-Mu yang suci, roh-Mu yang kudus. Sentuhlah hati kami. Perbarulah hidup kami supaya kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami mohon supaya Engkau membuat kebangunan rohani, memberikan tanda-tanda-Mu, mujizat-mujizat-Mu, dan pembaruan-pembaruan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bulan ini adalah bulan misi, ya. Tema khotbah, lagu-lagu terkait dengan misi, ya. Kalau setiap minggu pertama kain liturgi kita putih, ya, karena perjamuan kudus melambangkan kemurnian, kesucian hidup. Kalau minggu kedua nanti sampai minggu keempat dalam bulan misi kain liturginya merah untuk melambangkan mengenai kuasa Roh Kudus, api Pentakosta. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Judul khotbah pada pagi hari ini misi Allah atau missio Dei, misi Allah. Saya ajak bersama-sama untuk membuka di dalam kitab Yunus. Alkitab saya kira-kira halaman 104, 1455. Kitab Yunus pasal 3 ayat pertama sampai 10, kemudian pasal 4 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Kitab Yunus pasal 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ia menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kapung, lalu duduk di abu. Atas perintah raja dan para pembesarnya diserukanlah di Niniwe maklumat ini, manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput atau minum air. Semuanya manusia dan ternak harus berselubungkan kain kapung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya, tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang,
panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau tahu mengenai isi hati Allah, setidaknya bacalah kitab Yunus ini. Walaupun 4 pasal saja, tetapi memberitahukan kepada kita tentang isi hatinya. Seperti kata Nabi Yunus, bahwa Allah itu adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus diutus kepada kota Niniwe dan diperintahkan supaya kota Niniwe diperingatkan. Dan orang-orang Niniwe dari raja sampai orang dewasa, anak-anak bahkan binatang bertobat. Tuhan membukakan pintu pengampunannya. Dia tidak jadi menghukum, dia tidak jadi membinasakan kota itu, tetapi Tuhan menunjukkan dia pengasih, dia penyayang, dia panjang sabar. Allah begitu mengasihi manusia dan ciptaannya. Allah itu pengasih dan penyayang. Jikalau kita percaya akan kebenaran ini, maka hati kita akan tenang. Hati kita akan damai. Hati kita akan sejahtera. Aku dikasihi Tuhan. Dia penyayang. Dia panjang sabar. Dia tidak mau mendatangkan malapetaka. Dia Bapa yang mengasihi. Dia pencipta yang baik. Dia adalah sahabat yang setia. Kalau kita punya keyakinan Allah itu pengasih dan penyayang, tenanglah jiwa kita. Damailah isi hati kita. Kalau kita gagal, kalau kita sedang dalam kondisi yang begitu berat, kalau kita sedang bergumul dengan banyak hal, segagal apapun engkau, sejatuh apapun engkau, ingatlah baik-baik, Allah itu pengasih dan penyayang. Ya. Jangan putus asa. Jangan ambil jalan singkat yang mencelakakan diri. Beberapa hari ini kita mendengar rentetan peristiwa anak-anak muda melakukan bunuh diri. Terjun bebas dari lantai yang tinggi dari 2 universitas di Surabaya. Mereka pikir aku sudah gagal. Aku sudah tidak berdaya. Aku sudah tahu apa yang akan aku lakukan. Tapi kitab Yunus ini berkata, Allah itu pengasih. Allah itu penyayang. Jangan putus asa. Jangan takut gagal. Selalu ada jalan yang Tuhan sediakan. Percayakan hidup kita kepadanya, berserahlah kepadanya. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Inilah isi hati Allah yang terdalam. Taruh di dalam pikiranmu, taruh di dalam pikiran saya.
meteraikan di dalam hati kita yang paling dalam. Allah itu pengasih dan penyayang. Itulah isi hatinya. Ini kontras sekali dengan isi hati Yunus. Allah memberikan misinya yang pertama kepada Yunus. Yang menyuruh Yunus ke Niniwe untuk memperingatkan Niniwe atas kejahatannya. Alih-alih pergi ke Niniwe, dia pergi ke Yapo, beli tiket di sana kapal, lalu dia pergi ke Tarsis, bertolak belakang dari arah yang Tuhan perintahkan. Yunus memilih pergi ke Tarsis, menjauhi Niniwe, menolak melakukan misi Allah. Pertanyaannya, why? Mengapa Yunus menolak untuk pergi ke Niniwe? Mengapa dia tidak mau melakukan missio Dei, misi Allah? Padahal dia diutus ke kota itu. Bapak Ibu perlu tahu, kota Niniwe itu adalah kota, ibu kotanya bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu adalah musuh besar, musuh bebuyutan Israel. Bangsa Asyur ini dalam sejarah di tahun 722 sebelum Masehi pernah menjajah Israel. Sampai dijajah, suku-suku dibuang kemana-mana. Ke daerah-daerah, dibuang ke daerah-daerah penjajahan. Dan sejarah mencatat gara-gara dibuang ini 10 suku Israel hilang di dalam sejarah. Tidak ada catatan lagi. Jadi orang Israel itu begitu marah. Dan bangsa Asyur ini bangsa yang kejam, bangsa yang keji, memiliki sifat yang agresif, destruktif di timur dekat kuno. Ketika Asyur menaklukkan bangsa-bangsa lain, keluarga dipisah-pisahkan, diporak-porandakan, dicerai-beraikan, dikirim kemana-mana. Jadi bangsa ini tidak saja dibenci oleh Israel, tetapi dibenci oleh bangsa-bangsa lainnya di daerah timur kuno. Jadi kalau kita lihat orang jahat, kalau kita lihat orang kejam, hati kita bagaimana? Pasti marah, ya. Kita lebih suka orang yang jahat ini, yang kejam ini dihukum, ya. Jangan diberi kesempatan Tuhan. Kalau kita lihat Korea Utara, saya itu memperhatikan berita-berita di Korea Utara. Korea Utara itu presidennya, pemerintahnya itu kejamnya minta ampun kepada rakyatnya sendiri. Sampai-sampai saya pernah berdoa, beberapa kali ya saya berdoa, Tuhan biarlah rezim di Korea Utara kolab, hancur, bisa menyatu Korea Selatan sama Korea Utara lagi. Sampai saya sering berdoa seperti itu, baik di dalam doa pribadi maupun di dalam doa bersama. Siapa yang suka melihat orang jahat berkeliaran seenaknya sendiri? Mereka tidak berbelas kasihan. Tapi kitab Yunus ini menekankan hati Tuhan. Hatimu belum tentu kamu seirama dengan hatinya Tuhan. Kau benci orang, kau jengkel marah sama seseorang. Hatinya Tuhan memberikan ruang pengampunan, memberikan ruang belas kasihan. Pengennya kita minta saja dihukum segera. Tapi hatinya Tuhan memberikan pintu pertobatan,
Pesannya tetap sama, jangan berbuat dosa lagi. Kembalilah kepada Allah. Tuhan menyuruh ke Niniwe untuk menyampaikan isi hatinya yang paling dalam. Ia diminta untuk menyampaikan misi Allah yang pertama kali. Yunus menolak, maka Allah membuat orkestrasi. Dia buat angin besar datang. Yunus pikir dia ada di sebuah kapal yang besar, menjauhkan diri dari Niniwe, jauh dari Allah. Yunus pikir Allah mungkin tidak akan sampai ke bangsa-bangsa yang lain, ke bagian laut-laut yang lain. Tetapi tidak, Allah membuat orkestrasi, badai datang, angin datang. Diguncangkan semuanya, laut yang hebat mengamuk, angin ribut datang, kapal yang ditumpangi Yunus diguncangkan oleh kedahsyatan. Kalau di perjanjian baru, Yesus yang bersama dengan murid-muridnya naik perahu, lalu ada angin dan danau yang besar. Yesus berkata kepada danau, diamlah. Teduh danau itu. Tapi kalau di perjanjian lama, Allah mengorkestrasi tentang angin ribut yang datang, badai besar yang datang, maka kapal yang dinaiki oleh Yunus itu digoncangkan begitu luar biasa. Awak kapal, nakodanya, para penumpangnya menjadi ketakutan. Yunus mengaku, ini semua karena saya diperintah ke Niniwe, saya pergi ke Tarsis. Tuhan sudah menugaskan saya untuk misi, tetapi saya menolak. Maka dibuanglah undi, jatuhlah ke Yunus. Awak-awak kapal dan nakoda masih kasihan, jangan dibuang. Tunggu dulu siapa tahu reda, tapi badai semakin besar, angin ribut semakin dahsyat, kapal semakin digoncangkan. Yunus bilang, buang saya ke laut, lemparkan saya ke laut. Dan pada waktu dilemparkan ke laut, ditelan oleh sebuah ikan yang besar, orkestrasi alam itu berhenti. Laut menjadi tenang, tidak ada lagi badai. Tidak ada lagi angin yang besar. Ini pasti Tuhan yang menjadi pencipta itu, yang menjadikan semuanya. Jadi kalau hidup kita ini tidak melakukan misi Tuhan, kalau hidup kita ini tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada hidup kita, tidak memberitakan Injil. Masih ada banyak saudara-saudara kita yang perlu mendengar nama Yesus Kristus. Kalau kita menolak itu, kalau kita lebih mementingkan kenyamanan diri kita, kalau kita tidak bersaksi atas hidup kita kepada yang lain, kita tidak melakukan misi Tuhan. Yunus menyadari bahwa ia tidak sejalan dengan misi Allah. Dan oleh karena itu dia meminta untuk dilemparkan ke laut. Dan kisah selanjutnya Yunus berdoa di perut ikan. Akhirnya atas perintah Allah dimuntahkannya dia ke pantai dari mulut ikan yang besar ini. Kemudian firman Tuhan yang kedua datang lagi kepadanya. Yunus, pergi ke Niniwe. Pergi. Yunus pergi ke Niniwe. Dan dia menyampaikan seruan bertobat. 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Hanya satu kalimat saja Bapak Ibu. Kok orang-orang Niniwe bertobat? Waktu saya membaca kitab Yunus ini, padahal hanya one sentence. Satu kalimat saja diucapkan. 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Itu kalimat itu
begitu powerful. Ya. Kalau kata-kata kita itu disertai Roh Kudus, itu jadi powerful. Tapi bukan itu saja saya pikir. Bukan hanya satu kalimat saja. Tapi saya berpikir ini karena kesaksian hidup Yunus. Pengalaman hidup Yunus. Dia dilemparkan ke laut, ditelan oleh ikan. Pasti nakoda, awak kapal, penumpang-penumpang yang lain yang transit ke pelabuhan demi pelabuhan cerita. Ini loh, ada kejadian seperti ini loh. Pasti orang yang di pinggir pantai, waktu Yunus dilemparkan, dikeluarkan dari mulut ikan, pasti cerita, ini loh ada orang seperti ini, mengalami seperti ini. Jadi itu info itu di mana-mana. Jadi saya yakin bahwa Allah membuat peristiwa hidup Yunus yang dibuang ke laut, ditelan ikan besar sebagai kesaksian yang menggemparkan di kota Niniwe. Maka ketika kalimat itu diucapkan oleh Yunus, maka gemetarlah kota Niniwe itu, tidak main-main. Kota itu digoncangkan luar biasa. Kalau orang mengalami pertobatan satu keluarga, oh kita mendengar kisahnya di Kisah Para Rasul. Kalau orang bertobat satu jalan, di Amerika ada satu jalan namanya Azusa Street. Ketika peristiwa 1901, peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi, orang-orang di Azusa Street ini yang mabuk-mabukan, yang suka pergi ke pelacuran, berkelahi, melakukan kekerasan, sepanjang jalan itu bertobat. Tapi pernah dengar enggak? Satu kota besar, 120.000 lebih penduduknya, luas kotanya, kalau dikelilingi 3 hari malam, luasnya. Ini luar biasa sekali. Allah menyertai firman-Nya yang diucapkan Yunus dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Yunus juga disertai oleh Allah. Maka Allah punya kuasa yang luar biasa. Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, kabarkan firman ini. Dan bagaimana responnya? Niniwe bertobat, raja, pejabat, pegawai, seluruh rakyat, orang dewasa, anak-anak, binatang-binatang berpuasa, mengenakan kain kabung, dan kuasa Allah begitu dinyatakan. Bapak Ibu sekalian, hatinya Tuhan itu hati misi. Ya. Kalau mau tahu hatinya Tuhan, hatinya misi. Kalau dia melihat sebuah kota, sebuah negara, keluarga, orang-orang tertentu belum menerima pengampunan dari Allah, belum mengenal Allah yang sejati, kita semua disuruh, kita yang tahu hatinya Allah. Coba list daftar keluargamu yang belum mengenal Allah sungguh-sungguh. Coba buat daftar keluargamu yang perlu kau doakan sungguh-sungguh. Di mana Allah masih membuat ruang-ruang pengampunan. Allah itu penyayang. Dia itu pengasih. Dia panjang sabar.
Dia tidak suka untuk mendatangkan malapetaka. Dia lebih suka memberkati. Dia lebih suka membuat masa depan kita penuh pengharapan. Dia lebih suka supaya kita menjadi percaya diri terhadap hari esok. Dia lebih suka supaya kita maju. Kalau kita gagal, kita jatuh, bangkit. Bangkit lagi. Kalau kita bergumul dengan sakit penyakit, ingat baik-baik, Tuhan itu penyayang. Tuhan itu pengasih melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Dia mau jadikan kita saksi-saksinya. Melakukan missio Dei, melakukan misi Allah. Hatinya Allah itu, hati misi. Supaya banyak orang, banyak kota, banyak negara bisa mengenal Dia, mengenal perbuatan-perbuatannya yang besar. Melalui siapa? Melalui Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan saya. Oleh karena itu, ketahuilah isi hatinya. Biarlah isi hati kita sesuai ritme isi hatinya. Hati Allah adalah hati misi. Hati yang mau memanggil kembali orang-orang yang sudah pergi jauh kembali ke rumah. Datang lagi, datang lagi. Terimalah kasih karunia Allah. Dialah penyayang, Dialah pengasih. Jangan gentar terhadap hidup ini. Jangan sampai kekhawatiran, kecemasan menggoncangkan kita. Kita harus punya keyakinan kalau Tuhan itu pengasih, penyayang. Saya tidak boleh putus asa. Saya harus menjadikan kesaksian hidup saya yang gagal jadi pewartaan Injil. Saya mau menjadikan masa lalu saya yang kelabu, tapi saya sudah diperbarui Tuhan. Saya mau jadi pemberita Injil. Saya mau menyampaikan bahwa Allah itu Allah yang begitu murah hati, begitu mengasihi, begitu menyayangi kita. Itulah missio Dei, misi Allah. Milikilah misi Allah. Jadilah pewarta-pewarta Injil. Biarlah hidupmu jadi saksi, menjadi surat-surat terbuka yang dibaca oleh orang-orang. Orang-orang lain punya cerita tentang hidup kita, karena kita adalah murid-murid Kristus, dan itu menjadi saksi yang luar biasa. Maukah kita bersama-sama melakukan misi Allah? Punyailah hati Allah. Milikilah isi hatinya. Hatinya adalah hati misi, pengasih, penyayang, panjang sabar, dan tidak suka mendatangkan malapetaka. Lebih suka memberkati, menguatkan, mengampuni, dan mengutus kita untuk pergi memberitakan Injil. Ya, kalau lihat kanan kiri ada bangku-bangku yang kosong. Kita tidak ingin ada perpindahan jemaat dari sana, jemaat gereja ini pindah ke gereja kita, enggak. Tapi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kalau setiap kita berjanji kepada Tuhan. Tuhan, tahun ini, 1 tahun ini, saya mau bawa jiwa 1. Saya mau mendekati saudara saya yang belum mengenal Engkau. Kita tidak sekedar memenuhi bangku-bangku gereja, tetapi melakukan misi Allah, karena itu isi hatinya. Missio Dei. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian. Berikanku hati seperti hatimu.
Singer boleh maju ke depan dan song leader. Kita menyanyikan pujian ini ya bersama-sama. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, saya undang saudara teman-temanku. Berikan ku hatimu. Ya, selamat pagi jemaat GIA Kudus, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kasih setiamu kepada kami. Amin, haleluya. Yang selalu menyertai kami, langkah kami dari dulu, sekarang dan hingga akhirnya nanti. Haleluya. Terima kasih Engkau telah memberikan waktu untuk kami bisa hadir di kebaktian kali ini ya Tuhan Yesus. Kami mendengarkan tentang kitab Yunus yang menceritakan tentang kebaikan-Mu, Amin, haleluya. tentang kasih sayang-Mu, dan tentang panjang sabar yang telah Engkau berikan kepada umat-umat-Mu ya Tuhan Haleluya. Yesus. Biarkanlah kitab ini bisa kami praktekkan ya Tuhan Yesus di gereja ini ya Tuhan Yesus. Amin. Baik dari rohaniawan, pelayan mimbar, begitu juga dengan Haleluya. jemaat ya Tuhan Yesus. Amin. Suatu kerinduan kami ya Tuhan Yesus untuk bisa mempunyai suatu gereja yang penuh dengan kasih ya Tuhan Amin, Yesus. haleluya. Tidak ada kompetisi yang memecah belah kami, Iya Tuhan. tetapi kasih sayang yang sangat menjaga kami, membuat kami solid ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Untuk bisa mengisi semua kursi-kursi yang masih kosong yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kerinduan kami ya Tuhan Yesus untuk berkumpul dengan keluarga kami di gereja ini ya Tuhan Yesus. Engkau ajarkan kami untuk melakukan praktek iman ya Tuhan Yesus. Bagaimana kami bisa mengajak Amin. keluarga-keluarga kami yang belum terselamatkan untuk datang di Haleluya. gereja ini ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Biarkanlah firman-Mu ini menjadi ketenangan kami untuk bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Kau yang mengerti hidup kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Pertolongan-Mu sungguh terbukti di gereja ini ya Tuhan Amin, Yesus. haleluya. Dari dulu, sekarang, dan sampai Amin. akhir yang nanti ya Haleluya. Tuhan Yesus. Karena Puji Kau Tuhan. tetap Tuhan ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya.
Walau daging dan hati kami lenyap ya Tuhan Yesus, kami tetap percaya Amin. bahwa Kau berkuasa di atas hidup kami ya Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Hanya Kau Yesus, Syukur. hanya Kau Yesus, Amin. sandaran jiwa kami ya Tuhan Haleluya. Yesus. Haleluya. Biarlah gereja ini menjadi tempat kami untuk menyandarkan jiwa kami ya Tuhan Yesus. Biarkan gereja ini bisa menumbuhkan iman kami ya Tuhan Yesus. Biarkan gereja ini ya Tuhan Yesus mengisi kekosongan hati kami, kehausan kami akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Biarkan setiap jemaat, setiap pelayan mimbar yang datang ke gereja ini ya Tuhan Yesus selalu mendapatkan firman yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang telah Kau berikan ya Tuhan Yesus. Kiranya kebaktian kali ini dapat memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapat roti dan anggur? Kalau ada yang belum, tolong bisa mengangkat tangan. Kemudian nanti majelis akan melayani Bapak Ibu sekalian. Adakah yang di lantai atas? Tidak ada, ya sudah semua memperolehnya, puji Tuhan. Yang lantai bawah juga sudah semua. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya, selama mulia. Salibnya, salibnya, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya kepadanya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Saya undang semua majelis boleh maju ke depan. Bersama-sama saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah oleh karena kita? Roti ini melambangkan kasih Tuhan, tubuhnya yang diserahkan supaya penderitaan kita juga boleh ditanggung olehnya. Tubuh yang mulia, tubuh yang agung, dan tubuh yang menjadikan kita beroleh keselamatan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Dan dengan iman bersama-sama, mari kita pecahkan dan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Tangan kirimu, kalau ada yang sakit, tempelkan kepada bagian yang sakit. Dan lihatlah kepada Kristus. Anggur ini melambangkan darahnya, bilur-bilurnya, darahnya menyembuhkan, tidak saja menjadi obat bagi kekekalan jiwa kita sesudah kematian, tetapi tubuh dan darahnya memberikan kesembuhan dari segala penyakit. Oleh karena itu dengan iman kita melihat kepada Kristus Yesus sebagai tabib yang agung, penyembuh yang sempurna. Dan oleh darah-darahnya kita dipulihkan, pergumulan jiwa, pergumulan badan, sakit penyakit dipulihkan, disembuhkan oleh Kristus. Dia sudah mati di Kalvari untuk memberikan kita keselamatan, pengampunan, penebusan, dan kesembuhan. Oleh karena itu dengan iman yang tertuju kepada Dia yang sudah bangkit, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Ucapkanlah syukur secara pribadi. Naikkanlah doa-doa secara pribadi. Sembahlah Dia dengan puji-pujian, dengan lagu-lagu, dengan mazmur. Haleluya. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah di dalam hatimu yang paling dalam. Sembahlah Dia. Tuhan, nyatakanlah mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan, tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, perbaharulah umat-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Dia, pujilah namanya. Oh, haleluya. Tuhan
baik. Tuhan baik, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan panjang sabar. Dia mengasihi kita, Dia mau menguatkan kita. Pujilah Dia, sembahlah Dia, agungkanlah namanya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Pujilah namanya. Syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Setelah engkau menerima roti dan anggur, maka dengarlah firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sambil cawan-cawan dikumpulkan, ada beberapa penekanan warta pada saat pagi hari ini. Yang pertama berkaitan tentang penerimaan keanggotaan baru. Berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan nama pemohon yaitu Ibu Endang Sri Rahayu, atau sering dipanggil Cik Mari ya kalau di tempat ini. Asal dari gereja GBDI Cepu, maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini tanggal 6 Oktober 2024, Ibu Endang Sri Rahayu telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kami menyampaikan selamat bergabung dengan keluarga besar Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada, Cik Mari? Kalau ada dipersilakan bisa bangkit berdiri. Oke, kita kasih aplaus saudara ya. Haleluya. Berikutnya yang kedua, berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman Bapak Jimmy Sistanto, suami dari Ibu Ko Kimwa atau Ibu Anggraini Wijaya. Beliau ini papa dari Bapak Diki Sistanto, Ibu Natalia dan Ibu Lydia. Dipanggil pulang ke rumah Bapa dalam usia 70 tahun. Sudah dikremasi pada hari Rabu 2 Oktober 2024. Kami segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan senantiasa. Yang ketiga, berkaitan tentang Kudus bernyanyi, bakti bagi negeri. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kiaku bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kudus akan menyelenggarakan home concert dengan konsep acara Kudus bernyanyi dengan tema Bakti bagi Negeri yang akan diadakan pada hari Senin 28 Oktober 2024, tempat di ruang ibadah utama Kia Kudus pada pukul 18.30 dengan mengundang gereja-gereja interdenominasi di Kabupaten Kudus. Demikian info yang disampaikan. Dimohon jemaat juga dapat mendukung di dalam doa dan
partisipasinya untuk memeriahkan acara tersebut. Nah, untuk mendukung acara ini, dipersilakan juga bisa hadir dalam doa puasa yang akan diadakan pada hari Kamis pada tanggal 10 Oktober di Ruang Serbaguna pukul 10 untuk mendukung acara tersebut. Kemudian yang terakhir berkaitan tentang armada transportasi jemaat. Yang kesekian kalinya kami menyampaikan bahwa apabila di antara jemaat ada yang membutuhkan pelayanan tersebut, dimohon bisa menghubungi gembala wilayah masing-masing. Secara khusus bagi jemaat yang sudah lanjut usia, ada kendala fisik atau mengalami kesulitan dalam hal transportasi, supaya kami bisa memetakan atau mengkoordinasi dalam pelaksanaannya. Sekali lagi kami berharap kalau ada, dipersilakan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi gembala wilayah masing-masing. Baik, hari ini kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kita di tempat ini. Kalau ada dipersilakan bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada? Baik yang di bawah ataupun yang di atas. Baik, kalau tidak ada berikutnya kita akan berdoa saudara-saudara untuk yang berulang tahun. Mulai dari tanggal 30 September sampai dengan 6 Oktober sampai hari ini. Dipersilakan berdiri yang berulang tahun, ya ada Pak Heri, siapa lagi? Yang di atas? Oke. Baik, kita akan dukung dalam doa dan saya persilahkan Pak Minggus untuk berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan dalam minggu dan bawalah misi Allah. Bawalah isi hati Allah di dalam hati kita. Jadilah saksi-saksi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah raya yang pertama ini. Kami boleh berfellowship bersama-sama. Engkau telah memberkati kami melalui kami melihat anak-anak remaja menari, ibu-ibu choir, para pemain musik, song leader, singer, usher, para majelis yang melayani dan kami boleh bertegur sapa satu sama lain. Untuk para pemain musik juga kami bersyukur dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya ibadah kami boleh ibadah yang penuh dengan sukacita. Karena kami mau merayakan ini bersama-sama di dalam hidup yang kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan diri hidup mereka kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, mereka membawa persepuluhan mereka, membawa persembahan mereka. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya uang berkat-berkat bisa dikelola secara bertanggung jawab untuk semakin menjadi berkat bagi yang lainnya, bagi kemajuan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan berkati. Terima kasih untuk usia 1 tahun yang Engkau tambahkan. Berikanlah hikmat-Mu, berikanlah berkat-berkat secara jasmani ataupun rohani
Engkau menuntun masa depannya, pelayanannya, pekerjaannya, sertai keluarganya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit, dan para lansia. Tuhan, kuatkan mereka, hibur mereka, teguhkan mereka, sembuhkanlah mereka. Dan para lansia yang terbaring di tempat tidur, karena kekuatan fisiknya sudah menurun drastis Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, berilah kekuatan dan jagalah iman di dalam diri mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberikan berkat-berkat untuk jemaat-Mu yang berusaha, yang dagang, yang melakukan perjalanan keluar kota, anak-anak remaja, anak-anak muda. Tuhan, biarlah kami kuat di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, mental kami kuat, jiwa kami kuat, dan fisik kami juga beri kami kekuatan. Kami berdoa untuk kota yang tercinta ini, berkati ya Tuhan. Kami berdoa supaya bupati yang akan dipilih nanti adalah bupati yang sungguh-sungguh mau mencintai rakyatnya, mau mengayomi semua elemen masyarakat yang ada, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang melindungi semua golongan. Kami berdoa untuk pemerintah yang akan datang, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat kepada Pak Prabowo dan wakilnya dan para menteri yang baru supaya Indonesia semakin maju, toleransi semakin tinggi, kehidupan bersama, kesejahteraan, keadilan sosial boleh begitu nyata di dalam negara ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk perdamaian dunia. Kami melihat peperangan di mana-mana. Kami berdoa supaya perang boleh selesai, mereka boleh mengambil waktu untuk mendengarkan suara-suara perdamaian. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai-Mu di mana saja kami berada, di keluarga kami, di perusahaan di mana kami bekerja, bertemu dengan orang lain. Di kota ini jadikanlah kami pembawa damai. Mari kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan pulanglah ke rumahmu masing-masing, dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.